Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasta'inu billah. Kita berharap kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini akan belajar memantaskan diri kita masing-masing menjadi wanita-wanita berkarir surga. Masya Allah, subhanallah ya. Dan subhanallah teman-teman, kalau kita lihat subhanallah, Islam itu datang untuk memuliakan kaum wanita. Islam datang dengan cahaya yang menerangi gelapnya sikap jahiliyah yang dilakukan terhadap wanita. Subhanallah. Dan Islam datang untuk melarang kedzaliman yang dilakukan pada masa jahiliyah. Kalau kita tengok sejenak subhanallah, maka bagaimana orang-orang jahiliyah dulu teman-teman ketika menjadikan wanita-wanita di zamannya menjadi wanita-wanita yang tidak berarti. Masya Allah. Dan ini membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita sebagai seorang muslimah. Kita tengok sejenak bagaimana orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka memperlakukan wanita begitu rendahnya. Subhanallah. Di sebelum datang Islam, orang-orang Arab itu teman-teman, orang-orang jahiliyah, mereka mengubur anak-anak perempuan mereka itu hidup-hidup tanpa dosa dan kesalahan. Subhanallah. Mereka mengubur anak-anak wanita mereka itu hanya karena mereka adalah seorang wanita. Hanya karena telah diciptakan oleh Allah dengan jenis kelamin wanita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman mensejarahkan bagaimana tingkah dan polanya orang-orang jahiliyah ketika mengubur bayi-bayi wanita mereka hidup-hidup. Allah mengatakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Lihat bagaimana ketika seseorang dari orang-orang jahiliyah diberikan kabar akan datangnya bayi perempuan, maka muka mereka menjadi merah padam. Subhanallah. Karena mereka sangat marah. Mereka tidak mau kalau bayi yang dilahirkan oleh istrinya mereka itu perempuan. Sampai-sampai mereka menyembunyikan berita tersebut dari banyak orang. Pilihannya hanya dua. Apakah mereka membiarkan anak-anak perempuan mereka hidup, tapi mereka menanggung malu yang luar biasa, menanggung kehinaan di dalam kehidupannya, atau mereka akan menguburkan anak-anak mereka yang tidak punya dosa itu ke dalam tanah hidup-hidup. Dan Allah SWT mengatakan, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Subhanallah. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau dulu kan belum ada yang namanya USG ya. Kalau sekarang kan kita ada USG nih, misalnya perkiraan yang mau lahir tuh bayi laki-laki atau perempuan, mereka nggak ada. Maka sebagian dari ahli tafsir ketika menafsirkan wa idza busyira ahaduhum ini, ayat ini, mereka mengatakan orang-orang jahiliyah itu zaman dahulu kala mereka itu membuat lubang. Dan kalau istrinya itu siap-siap melahirkan, ditaruh istrinya itu di dekat lubang itu. Kalau istrinya melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan diangkat setinggi-tingginya. Dan bapak ini berbangga dengan anak laki-laki ini ya. Ini adalah ibni, ini anakku. Tapi kalau yang dilahirkan itu anak perempuan, maka ayahnya, orang-orang jahiliyah zaman dahulu, kalau tahu istrinya itu melahirkan anak perempuan, maka langsung dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam lubang itu dan dikubur hidup-hidup. Yaitu buruknya apa yang mereka lakukan subhanallah. Jadi ini benar-benar ketika datang Islam, maka Rasulullah SAW datang dengan agama yang luar biasa, memerintahkan orang-orang yang sudah masuk Islam untuk memuliakan wanita. Jadi wanita itu tidak dikubur hidup-hidup dipelihara. Bahkan subhanallah Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat memberikan kabar gembira kepada orang tua yang memiliki 2 anak perempuan, yang apabila dia didik anak perempuan tersebut dengan baik sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka 2 anak perempuan ini menjadi tameng kedua orang tuanya dari api neraka. Subhanallah. Itu motivasi terbesar bagi orang tua yang memiliki anak-anak perempuan.
Dan Islam memuliakan anak perempuan. Subhanallah. Ketika kita tahu ya teman-teman, Masya Allah cahaya Islam ya telah terbit menerangi kegelapan ya dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka mulailah yang namanya bentuk kedoliman itu subhanallah Allah hapuskan. Kalau dulu para wanita pada zaman sebelum Islam itu mereka termasuk yang dijadikan sebagai barang warisan. Jadi kalau orang meninggal, ini si wanitanya dijadikan sebagai barang yang diwariskan. Subhanallah. Maka datang Islam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yahilu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Sampai surah An-Nisa ayat 19. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum wanita ini untuk diberikan warisan. Ya subhanallah. Bukan lagi dijadikan sebagai barang warisan. Masya Allah. Inilah bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kaum wanita. Ya subhanallah. Dan kita tahu ya teman-teman, Masya Allah, kalau orang-orang jahiliyah dulu memandang wanita itu sebagai musibah, maka Islam memandang wanita ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kaum laki-laki dan kaum wanita itu Allah berikan pahala yang sama apabila mereka berbuat amal soleh di dunia ini. Masya Allah. Ini sebagai bentuk keadilan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Bahkan subhanallah, kita kaum wanita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pasangan bagi kaum laki-laki. Masya Allah. Dengan kita dijadikan pasangan bagi kaum laki-laki, maka kaum laki-laki itu akan diberikan rasa ketentraman jiwa, ketenangan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa razaqakum minat thayyibat. Allah mengatakan, min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lihat teman-teman, ada inti ayatnya litaskunu ilaiha. Allah jadikan, wahai kaum laki-laki nih, istri-istri kaum wanita dari jenismu untuk berpasang-pasangan agar engkau cenderung dan merasa tentram kepadanya. Subhanallah. Jadi benar-benar kita itu dijadikan oleh Allah sebagai partnernya kaum laki-laki, bukan sebagai pesaing kaum laki-laki. Ini yang perlu kita catat. Jadi kita itu partner, bukan pesaing. Karena orang barat akan mengatakan bahwasanya wanita itu harus bisa lebih dari kaum laki-laki. Tapi dalam Islam bukan melebihi kaum laki-laki. Karena kaum laki-laki dia memang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kaum laki-laki itu dia lebih kuat ya daripada kaum perempuan. Jadi memang fitrahnya kaum laki-laki Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai orang yang lebih kuat daripada perempuan. Ini yang harus kita sadari betul teman-teman. Sehingga subhanallah ya, ketika kita benar-benar bersyukur atas nikmat ya diciptakannya sebagai seorang wanita, sebagai seorang muslimah, maka kita itu akan tetap menjadi seorang ratu dalam kemegahan istana. Cukup ya teman-teman semuanya, bagi kita itu berada di dalam singgasana istana kita masing-masing. Ya subhanallah. Kita itu bersyukur ya teman-teman, ketika kita tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kewajiban menafkahi keluarga. Tidak dibebankan kewajiban untuk keluar rumah dalam rangka sholat berjamaah di masjid. Tidak dibebankan kepada kita untuk berjihad sebagaimana kaum laki-laki. Karena Allah itu sayang kepada kita. Allah itu sangat-sangat memuliakan kita sebagai seorang wanita. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala ya teman-teman, ketika menciptakan kaum wanita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikun, hendaklah kamu tetap berada di rumahmu. Subhanallah teman-teman. Kenapa kita itu, Allah inginkan kita itu untuk tetap tinggal di rumah kita teman-teman? Karena kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang ibu. Dan anak-anak yang dia memperoleh perhatian yang besar sekali dari seorang wanita, dari seorang ibu yang berkarir sebagai ibu rumah tangga dan akan dibayar kontan oleh Allah dengan surganya. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya bagi teman-teman semuanya yang dia pernah sekolah, yang dia pernah berpendidikan tinggi, kemudian dia memilih jalur menjadi ibu rumah tangga. Masya Allah, untuk meniatkan berbakti kepada
kepada suaminya, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anaknya. Busyra, kabar gembira bagi kalian semua. Bukan kepingan dunia yang akan kalian dapatkan dan itu akan kita tinggalkan nanti setelah kita meninggal dunia. Bukan pula pujian-pujian manusia yang saat ini mungkin ada di antara wanita-wanita yang berkarir di dunia mendapatkan jabatan-jabatan tertinggi dan mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Bukan itu yang kita harapkan. Dan itu semuanya akan kita tinggalkan ketika kita sudah terbujur kaku menjadi seorang jenazah. Yang akan Allah bayar kepada kalian, wahai ibu rumah tangga yang saat ini berkarir surga. Allah akan jadikan anak-anak kalian anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kita semuanya. Anak-anak yang salih dan salihah. Yang apabila adzan berkumandang Allahu Akbar, dia ambil air wudu. Yang apabila kita meninggal dunia nanti, anak kita berdoa kepada Allah, Rabbi ufilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah akan membayar bagi wanita-wanita berkarir surga. Kelak nanti di akhirat ada wanita-wanita, orang tua, yang dia cukup terkejut dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan berikan kepada mereka pahala yang luar biasa, begitu besarnya. Sampai-sampai orang tua ini dia terkejut, ya Rabb, dari mana pahala yang besar ini wahai Rabbku? Aku dulu di dunia amal solihku biasa-biasa saja. Tidak menjadi seorang ahli ibadah di dalam, misalnya ahli saum, bukan. Ahli qiyamul lail, bukan. Ahli Al-Quran, bukan. Dari mana pahala sebesar ini wahai Rabbku? Apa yang Allah Subhanahu wa taala jawab? Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua hadiah ini berasal dari anak-anakmu yang salih dan salihah, yang mendoakan engkau setelah engkau meninggal dunia. Allahu Akbar. Ini teman-teman yang kita harapkan semuanya. Subhanallah. Maka tetaplah wanita dengan karakteristiknya dan tugas-tugasnya. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, kalau kita tengok ya, wanita ini luar biasa loh tugasnya itu. Masya Allah. Kadang kita menjadi seorang anak ya bagi kedua orang tua kita. Kalau kita belum menikah. Kadang kita menjadi seorang ibu bagi anak-anak kita. Kadang kita menjadi seorang istri yang benar-benar harus memperhatikan kewajiban-kewajiban kita kepada suami kita. Ya. Dan itu semuanya akan Allah bayar dengan surganya. Kadang kita sebagai seorang guru yang memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anak kita. Dan saya berikan apresiasi setinggi-tingginya bagi seluruh wanita pada zaman ini yang dia mengambil jalur homeschooling. Karena homeschooling itu berat ya. Ketika saya menjalani ini teman-teman, subhanallah, benar-benar kita dituntut menjadi seorang guru bagi anak-anak kita. Dan terkadang kita juga sebagai seorang wanita, kita harus menjadi seorang chef yang luar biasa, yang menghidangkan makanan-makanan yang lezat, menghidangkan makanan-makanan yang halal dan thayyib bagi keluarga kita, sebagai seorang perawat yang merawat anak-anak kita, suami kita manakala mereka sakit. Dan kadang kita juga sebagai seorang hamba Allah yang menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita memahami betul ya akan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya sebagai seorang wanita, ya subhanallah, dengan berbagai macam bonus yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang wanita berkarir surga, ya teman-teman, ini juga kita harus mengatakan dalam diri kita masing-masing bahwasanya saya bangga Allah ciptakan sebagai seorang muslimah. Ini harus. Karena kalau misalnya kita tidak bangga Allah ciptakan kita sebagai seorang muslimah, maka seiring zaman ya, ketika datang banyak sekali hadiah-hadiah dari kepingan dunia misalnya, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, maka iman pun akan luntur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita harus bangga menjadi seorang wanita muslimah, ya Masya Allah. Apalagi kalau kita belajar kembali tentang sosok-sosok sebagai seorang sahabiyah. Bagaimana ya para sahabiyah itu, para sahabiyah yang kita pelajari di hari Sabtu, Masya Allah, ketika mereka menjadi seorang muslimah, mereka benar-benar totalitas ya. Syukurnya mereka dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslimah itu luar biasa teman-teman. Kita belajar tadi pagi, ya, belajar tentang sosok Kabsyah binti Rafi',
yang telah berhasil menjadi seorang ibu yang luar biasa, mendidik anak-anaknya seperti Sa'ad bin Mu'ad, seperti Amr bin Mu'ad, menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah dengan keteguhannya, dengan keberaniannya, sampai-sampai ya Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia syahid di jalan Allah, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar, subhanallah, bergoncang. Subhanallah. Ini yang harus kita katakan dalam diri kita masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai seorang muslimah, maka kita cukup itu menjadi kebahagiaan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, hendaklah kita orang-orang yang beriman, hendaklah kita orang-orang mukminah bergembira dan berbangga atas karunia Allah dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, melebihi bahagianya kita dari kemewahan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Subhanallah teman-teman, kalau iman itu ada di dalam dada-dada kita, masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini, subhanallah, itu menjadi masalah yang ringan. Karena memang ketika kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang mukminah, sebagai seorang yang beriman, maka semua urusannya itu baik. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, saya itu tercengang, ya, kagum dengan urusan orang-orang beriman. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan kalau diberikan ujian, musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Subhanallah. Semuanya Allah ganjar dengan pahala. Dan itu tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang beriman. Lihat. Ya, jadi barometernya itu adalah orang-orang beriman. Ya, Masya Allah. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, mengaku diri kita sebagai orang-orang beriman, maka teman-teman, yang harus kita lakukan juga, kita harus menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Subhanallah. Dan ini sudah dibuktikan oleh Kabsyah binti Rafi'. Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Kabsyah binti Rafi', teman-teman, sebagai seorang wanita yang mulia. Dan beliau di dalam kehidupannya senantiasa mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Kita tahu ketika Rasulullah SAW pulang dari perjalanan perang Uhud, kata Kabsyah binti Rafi', apa yang dikatakan oleh Kabsyah binti Rafi'? Ya Rasulullah, saya senang melihat Anda itu selamat. Saya senang dan bergembira ketika melihat Anda selamat. Dan musibah apapun yang menimpa diriku, kata Kabsyah, itu akan menjadi ringan, ya, asalkan engkau selamat. Masya Allah, ini Kabsyah. Padahal di hari itu, teman-teman, Amr bin Mu'ad, putra beliau, putra kandungnya syahid di jalan Allah. Tapi karena kecintaan besar beliau kepada Islam, kecintaan yang begitu besar beliau kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah menjadikan Kabsyah sebagai wanita yang mendahulukan Allah dan Rasulnya. Masya Allah, ini juga menjadi sebuah prinsip di dalam diri kita sebagai orang-orang yang beriman, teman-teman. Seharusnya kita itu benar-benar menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita, ya, menjaga apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wajibkan kepada kita. Dan di antara ini yang seharusnya kita tahu, bahwasanya di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya nih teman-teman, sebagai seorang mukminah. Dan kita tahu, kalau kita pengen menjadi wanita yang berkarir surga, berarti kita harus mendahulukan apa-apa yang Allah sukai, apa-apa yang Allah perintahkan. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk berhijab. Masya Allah. Dan kita tahu makna hijab itu, ya, di antaranya artinya adalah menutupi. Ya, jadi memang hijab ini Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Dan kita sebagai wanita yang berkarir surga, apabila mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu kita berpikir panjang. Kita katakan sami'na wa ata'na, wahai Rabbku, kami taat dan kami mendengar. Karena yang memerintahkan kita untuk berhijab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita sebagai manusia, tapi Allah yang telah menciptakan kita. Dan perlu diketahui teman-teman, semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita semuanya, semua larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang untuk kita semuanya, maka sesungguhnya itu semuanya untuk kebaikan kita sebagai seorang wanita. Lihat,
bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhijab. Ya, jadi ini di antara prinsip yang harus dipegang oleh wanita-wanita berkarir surga. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, yaitu kita semuanya. Hendaklah mereka mengulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu hikmahnya kenapa Allah menyuruh kita kaum muslimah untuk mengulurkan jilbab kita ke seluruh tubuh kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu agar lebih mudah untuk dikenal. Betul. Kita kalau mau ngucapin salam nih di zaman sekarang, kalau kita lihat wanitanya nggak berjilbab, ya kita bingung, ini wanita beriman apa enggak? Ini wanita mukminah atau tidak, atau kafir ya. Kalau dia berjilbab, kita mudah mengenali identitasnya. Kita mengucapkan salam. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak diganggu. Subhanallah. Lihat teman-teman, agar mereka tidak diganggu. Artinya Allah telah tuliskan bagi para kaum laki-laki, ya, di antara mereka itu ada sebagian mereka yang mereka kerjaannya mengganggu anak Bani Adam yang perempuan, kaum Hawa. Maka kalau kita pengen tidak diganggu, maka pantaskan diri kita semuanya untuk memakai hijab, ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, maka kita akan dimuliakan oleh kaum laki-laki. Saya ingat betul teman-teman, bagaimana menjaga auratnya wanita-wanita Yaman, ya. Mereka itu benar-benar ketika keluar rumah itu benar-benar dijaga banget aurat mereka tuh. Sampai mereka itu tertutup, semuanya tertutup. Orang-orang Yaman yang saya pernah lihat itu. Dan mereka tuh ketika harus keluar rumah, ya, itu pertama menutup aurat mereka. Sampai akhirnya para laki-laki yang ada di negeri Yaman, terutama yang saya lihat di daerah Sana'a, ibu kota Yaman tuh, mereka memuliakan wanita. Mereka segen ketika bertemu dengan wanita. Ya Masya Allah, segen. Sampai saya melihat waktu itu saya dengan suami, karena kami itu pelajar di sana ya. Jadi waktu itu kami mau di daerah Sana'a ya, naik kayak mobil Damri, apa ya, mobil roda besar itu. Nah, itu tuh saya lihat, kan saya mahramnya suami saya. Saya lihat ada wanita yang habis kuliah ya, dia mau naik mobil itu. Waktu itu 2 tempat di depan itu, di belakang supir tuh sudah ada laki-laki 1 ya. Coba lihat bagaimana laki-laki ini akhirnya memuliakan wanita. Tahu itu wanita, maka laki-laki itu bangun tanpa dikomando teman-teman. Tanpa dikomando bangun dan mempersilakan wanita ini untuk duduk. Dan dia berdiri. Dia tahu aib ya kalau dia duduk di samping wanita, walaupun kursi satunya tuh kosong, tapi laki-laki ini tidak sama sekali duduk di samping wanita. Subhanallah. Jadi sebenarnya kalau kita itu benar-benar menjaga aurat kita, benar-benar kita itu berhijab dengan apa yang Allah inginkan, maka kita itu dimuliakan. Bukan kita dimuliakan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dimuliakan oleh seluruh penduduk bumi, termasuk kaum laki-laki. Kaum laki-laki nggak berani yang namanya mengganggu. Mengganggu mereka nggak akan berani, mereka segen ya. Subhanallah. Dan itu yang terjadi, Masya Allah. Jadi teman-teman, ketika kita melihat banyaknya kerusakan di muka bumi ini dengan adanya perzinahan, dengan adanya laki-laki yang banyak mengganggu kaum wanita, coba tengok dulu sumbernya itu dari mana asalnya. Biasanya dari wanita terlebih dahulu. Karena teman-teman, kalau wanita yang dia memakai baju tapi telanjang, dia tidak memperhatikan apa yang dipakainya, masih lekak-lekuk tubuhnya masih kelihatan, tonjolan-tonjolannya masih kelihatan, ini akan mengundang syahwatnya kaum laki-laki. Belum lagi dikasih parfum ya. Subhanallah. Saya miris ya ketika melihat wanita-wanita muslimah itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka ketika mereka keluar rumah berdandan, bertabarruj ya, terus memakai parfum, menggunakan baju ala kadarnya ya Rabb. Dan dia muslimah, pakai jilbab tapi belum sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan ya. Akhirnya terjadilah banyak kerusakan di muka bumi, termasuk dari perzinahan ya. Baik. Kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ya, karir kita adalah karir wanita-wanita surga, maka yang perlu kita lakukan ya di kehidupan dunia ini adalah kita hendaklah memiliki rasa malu. Ini yang banyak hilang ya.
Malu ini adalah perhiasan bagi kita sebagai seorang muslimah, teman-teman. Jadi wanita-wanita yang berkarir surga ini harus memiliki mahkota. Apa itu mahkotanya? Mahkotanya adalah malu. Ya, subhanallah. Di sifat malu itu adalah sifat yang sangat-sangat agung di dalam Islam, subhanallah, teman-teman. Ya, catat baik-baik, kalau teman-teman memang karirnya menjadi wanita-wanita surga, maka jadikan malu ini sebagai mahkota kemuliaan. Dan Rasulullah SAW mengatakan ya bahwasanya, kata beliau, inna likulli din khuluqan wa inna khuluqal Islam al-haya. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan ya, setiap agama itu memiliki akhlak. Dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Dan ini yang harus kita miliki. Rasulullah SAW bahkan menjadikan rasa malu ini sebagai cabang dari cabang keimanan. Masya Allah ya. Subhanallah ya teman-teman. Kenapa kita harus memiliki sifat malu? Karena ketika wanita-wanita memiliki rasa malu, maka dia akan malu kalau bermaksiat kepada Robnya yang selama ini memberikan banyak kebaikan untuknya. Dia malu kalau dia keluar ya dari rumah dalam kondisi Allah murka kepadanya. Jadi malu itu akan menghalangi setiap wanita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sampai-sampai kita diwanti-wanti terus oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu. Ya, Rasulullah mengatakan sungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha menutup aib dan mencintai rasa malu. Coba lihat, kalau kita pengen dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka jadikan sifat malu ini termasuk dari sifat yang harus kita miliki. Bahkan para nabi, ya, seluruh nabi itu mereka itu walaupun mereka laki-laki, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang menghiasi diri mereka dengan sifat malu. Subhanallah teman-teman. Subhanallah, malu itu menjadi senjata bagi kita sebagai seorang muslimah. Dan kita sudah pernah lihat adanya wanita-wanita di zaman Nabi Musa alaihissalam ya, yang mereka malu ketika harus bercampur baur dengan kaum laki-laki, yang mana mereka mau mengembalakan ternaknya. Di situ mau diberikan minum, ternyata banyak kaum laki-laki, mereka akhirnya tidak jadi bercampur baur dengan kaum laki-laki ya teman-teman. Dan akhirnya mereka diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mendekati dan Nabi Musa memberikan kebaikannya untuk memberi minum ternak-ternak yang mereka bawa. Masya Allah. Dan Allah sebutkan mereka itu para perempuan yang memiliki sifat malu. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, kita miris ya di zaman sekarang itu luar biasa ya. Ada banyak wanita-wanita yang mereka sudah gak malu-malu lagi ketika harus berkumpul bareng dengan kaum laki-laki. Ya. Mereka sudah tidak lagi memiliki rasa malu ketika mereka berpacaran di tempat-tempat umum. Mereka sudah tidak lagi memiliki rasa malu sebagai seorang muslimah ya, dengan memakai baju yang sangat ketat, walaupun atasnya pakai jilbab tapi dia berbalut dengan celana yang ketat, baju yang ketat. Mereka keluar dengan berboncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bahkan mohon maaf ya sampai berpeluk-pelukan itu di depan umum ya. Sudah hilang rasa malu dari muslimah zaman sekarang. Maka saatnya kita kembalikan lagi rasa malu kita, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melihat setiap gerak-gerik hambanya. Malu kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan juga malu yang kita tanamkan itu adalah malu yang Allah dan Rasulnya inginkan. Baik, kemudian kalau kita berkarir sebagai wanita surga, maka yang harus kita lakukan teman-teman nih ya di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita itu menjadi istri-istri yang salihah. Nah, ini penting banget ini. Penting banget karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, kata beliau ya dalam hadisnya, luar biasa ini hadis yang menjadi motivasi bagi kita semuanya sebagai seorang wanita berkarir surga. Kata Rasulullah SAW, idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu sholat 5 waktu, kewajibannya dijaga. Wa shamat syahroha, dan wanita ini dia berpuasa di bulan Ramadan teman-teman. Kemudian dia juga memiliki wa hafizat farjaha, dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Dan ini penting banget ini, menjaga kehormatan itu luar biasa teman-teman.
Boleh nanti teman-teman baca ya, ada buku bagus banget karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Beliau membuat buku Hirasatul Fadilah bahasa Arabnya. Jadi ini 10 prinsip bagaimana seorang wanita menjaga kehormatannya ya. Syekh mengatakan di antaranya bahwasanya wanita yang dia menjaga kehormatannya, dia harus meyakini adanya perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan dari segi fisik. Allah memang sudah menjadikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang-orang barat ya, menjadikan perempuan itu sama dengan laki-laki. Karena itu bukan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, kata Syekh, seorang wanita yang dia menjaga kehormatannya, dia menggunakan hijab. Tadi sudah saya bahas ya, sudah saya singgung sedikit. Dan wanita-wanita yang dia menjaga kehormatannya termasuk wanita yang dia betah tinggal di rumahnya. Nah ini nih penting banget nih. Bagaimana kita tuh betah tinggal di rumah ya. Jadi ini tugas bapak-bapak, tugas suami, bagaimana menjadikan istrinya itu betah di rumah gitu ya. Dan kita sebagai seorang wanita juga harus menjadi wanita-wanita yang betah di rumah, bukan wanita-wanita yang keluyuran ya, bukan ya. Subhanallah teman-teman, kalau kita ini sudah betah di rumah, maka saya yakin waktu yang Allah berikan 1 kali 24 jam itu kurang. Jadikan rumah kita itu surganya kita. Boleh enggak kita punya rumah luas? Boleh. Biar apa? Biar kita betah di rumah. Orang zaman sekarang itu masalahnya kenapa? Orang zaman sekarang itu banyak nongki-nongki di kafe, banyak keluar keluyuran di rumah. Karena mereka merasakan kesumpekan yang ada di rumahnya. Pandai-pandailah mengurus rumah ya. Kalau rumahnya kecil tapi dia diurus dengan baik gitu, itu betah di rumah. Maka di antara wanita-wanita yang termasuk menjaga kehormatannya adalah wanita yang dia betah di rumah, banyak tinggal di rumah. Dan wanita-wanita yang dia menjaga kehormatannya termasuk wanita-wanita yang tidak bercampur baur ya, tidak bertabarruj ketika keluar ya. Tidak melalaikan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba Allah ya, terutama sebagai seorang wanita. Dan Rasulullah SAW mengatakan kalau ada wanita yang dia sholat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, subhanallah. Dan yang keempat, dan dia wa'ata'at ba'laha, dia menjaga atau dia mentaati ba'al itu zawj, suaminya. Maka kata Rasulullah SAW, waqila laha, maka Allah akan berkata kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Jadi dia masuk ke dalam pintu surga dari manapun yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Ya, jadi 4 syarat ini yang harus kita pegang. Dan mesti nih kalau saya pas lagi kajian offline, ibu-ibu ya, wanita-wanita yang dirindu surga gitu ya. Di antaranya kan saya membacakan hadis ini. Ibu-ibu, syarat 4 ini yang paling berat mana? Mereka bilang yang paling berat itu yang nomor 4, taat kepada suami. Wah, ini nih PR untuk kita ya. Karena ternyata teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Rasulullah SAW beliau bersabda, yang diriwayatkan hadis ini oleh Ummu Salamah, oleh seorang perempuan ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyuma mra'atin matat. Setiap wanita mana saja, ya wanita mukminah pastinya, setiap wanita mukminah yang dia meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dan suaminya itu ridho pada wanita ini, ridho kepada istrinya, dakhalatil jannah, maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau suaminya ridho, berarti kita memantaskan diri kita menjadi istri-istri salihah, menjadi istri-istri yang senang apabila dipandang oleh suami kita. Karena di antara ciri wanita-wanita yang baik ya di hadapan Allah dan Rasulnya, di antaranya kata Rasulullah SAW ya, ketika Rasulullah SAW memuji istri-istri salihah, maka Rasulullah SAW menjelaskan ya, pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ayyun nisa'i khairun, wanita mana yang paling baik? Apa kata beliau? Allati tasurruhu ida nadhar, ketika suaminya melihatnya, itu suaminya melihatnya dengan rasa senang. Jadi kalau dilihat itu menyenangkan. Wanita yang dilihat menyenangkan tuh nggak harus white teman-teman, nggak harus putih. Yang black sweet aja kalau dianya solihah itu akan terpancar kok. Di dalam wajahnya itu ketenangan jiwa ya. Ini yang inner beauty. Namanya inner beauty. Jadi subhanallah, wanita-wanita yang dia tuh punya hati yang jernih, punya hati yang bening ya. Walaupun mungkin mukanya tidak glowing ya,
Tapi dia tuh menyejukkan kalau dipandang. Pernah nggak sih ketemu dengan wanita-wanita yang seperti ini? Kan pernah, ya. Teman-teman pastilah pernah lihat kalau misalnya pas lihat ada wanita-wanita yang subhanallah, walaupun dia tidak glowing, tidak putih, tidak white, tapi dia tuh punya kalau dipandang enak gitu, menyenangkan. Nah, apalagi kalau suaminya memandangnya, masya Allah, ya ini menyenangkan. Ini yang dimaksud dengan wanita-wanita yang terbaik. Dan kata Rasulullah SAW, wa tuti'uhu idza amar. Dan suami-suami yang ketika dia memerintah kepada istrinya, istrinya mentaatinya. Dan kaidah mentaati suami itu adalah mentaati sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi tidak ada mentaati suami kita dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wala tukhalifuhu fi nafsiha. Dan tidak menyelisih suami pada diri, ya, pada diri fi nafsiha wa maliha, dan hartanya, bima yakrah, sehingga membuat suaminya benci kepadanya. Jadi begini teman-teman, wanita nih yang dia menjadi istri salihah, dia itu terkadang harus mengalah. Subhanallah, rumah tangga itu kalau kita ingin dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga kita, yang namanya rumah tangga ya, itu kan enggak semulus terus kayak jalan tolan. Ya, jalan tol aja kadang ada yang lekuk-lekuk, ada yang tambalan kan. Saya kemarin jalan dari Jawa Barat ke Jogja itu. Nah, begitupun dengan kehidupan rumah tangga. Terkadang ada kerikil-kerikil yang ada di depan kita ya, dan terjadilah apa yang tidak diinginkan ya, misalnya ada sesuatu yang beda pendapat dengan suami kita, maka seorang wanita salihah dia akan lebih memilih untuk mengalah daripada meneruskan egonya, daripada dia harus memperjuangkan egonya. Ya, dia mengalah, dan mengalah itu nggak berarti kalah. Kita itu yang dicari itu bukan menang-menangan di hadapan manusia, bukan. Tapi yang kita cari itu ridho Allah. Yang kita cari itu ridho Allah. Dan terkadang subhanallah teman-teman, kalau kita itu menjadi wanita-wanita mengalah ya, subhanallah, itu akan semakin suami kita itu cinta ya. Beda kalau misalnya wanita-wanitanya itu nggak ngalah, wanita-wanita itu pokoknya aku harus menang gitu. Mau piye caranya aku harus menang. Nah, biasanya wanita-wanita yang begini nih, ya biasanya itu yang nanti akan adanya perselisihan terus menerus, dan akhirnya ya terjadilah perceraian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi sekali lagi, menjadi istri yang salihah, menjadi wanita yang salihah di zaman yang penuh banyak sekali fitnah ini butuh kekuatan dan perjuangan. Menjadi wanita berkarir surga itu adalah menjadi wanita yang harus siap berjuang. Harus siap berjuang sebagaimana berjuangnya para sahabiah di zaman dahulu. Manakala mereka baru sampai Islam kepada mereka. Masya Allah. Tapi kita itu tidak ada apa-apanya kok teman-teman. Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka yang luar biasa ya. Masya Allah. Sampai nyawa mereka tuh harus dikorbankan. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Jadi benar-benar yang harus kita katakan dalam diri kita, sesungguhnya surga itu begitu indah ya, dan dunia ini hanya sementara, maka yang harus kita cari adalah ridhonya Allah, Allah lagi, dan Allah lagi, karena itu tujuan kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jazakunallahu khairan, barakallahu fikunna. Jika ada yang benar pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah pastinya datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.